Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Ibu Instruktur, Ibu Neng, dan Ibu Ida juga, Bapak Arif, Pak Wawan. Selamat datang di room kami. Baiklah, pada hari ini sesi ke-6. Saya nama Lia Anggraini sebagai host hari ini. Dan nanti presensinya Ibu Moni Moritazeli dan yang bertindak sebagai moderator adalah Ibu Aas Astuti. Waktu dan tempat silahkan Ibu Aas untuk membuka acaranya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dengan kegiatan PCT 68, kemudian di sesi 5 ini. Kami bertiga, saya sebagai moderator, kemudian yang akan menjadi presenter hari ini, sesi 5 ini, sesi 6 ini adalah Moni Moritazeli MPD. Namun sebelumnya saya izin mengucapkan terima kasih kepada instruktur yang telah membantu membimbing kami semua, Ibu Neng Ayu Esti Ramadhani. Kemudian Pak Wawan Sumantri, terima kasih sudah hadir. Kemudian Bapak Jafar, Ida Fahmi, Bapak Ida Fahmi, Ibu Ida Fahmi, Bapak Arif Kurniawan, kemudian untuk semuanya yang sudah hadir di sini, terima kasih. Baik, sebelum masuk ke paparan presentasi, kita bagi menjadi dua, yaitu yang pertama sesi presentasi 35 menit pertama, kemudian 25 menit berikutnya adalah sesi tanya jawab, gitu ya. Barangkali mungkin dari partisipan ada yang bertanya. Baik, saya akan memperkenalkan dulu presenter sesi sekarang ini adalah Moni Moritazeli MPD, tempat tanggal lahir Bandung 29 1992, alamat Turi Adi Prima Ganjar, Sabar, Nagreg, pendidikan terakhir Magister Pendidikan, Prodi Pendidikan Seni, instansi adalah SMK Bakti Nusantara, Universitas 66 Cileunyi. Nah, hari ini beliau akan memaparkan tentang gambar perspektif ya. Oke, selamat datang untuk Ibu Moni sebagai presenter. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu. Sudah siap? Insya Allah. Ini menarik sekali ya, karena saya baru pertama mendengar kata perspektif. Meskipun saya berhubungan dengan gambar, matematika, geometri, tapi saya baru dengar perspektif. Mungkin pernah dengar, tapi nggak terlalu lama. Sampai saya harus Google ya. Luar biasa, ini saya sangat menarik ya. Terutama mungkin yang kita ada bakat, ataupun yang tidak ada bakat seperti saya. Saya hanya bisa menggambar cuman balok saja ya. Baik, untuk itu kita langsung saja mau mendengarkan paparan dari Ibu Moni. Silakan Ibu memaparkan materi. Persilakan. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sumping kan linggih sadayana partisipan. Perkenalkan, nama saya Moni Moritazeli. Pada hari ini saya bertindak sebagai presenter untuk memaparkan materi yang akan saya bahas. Di sini saya akan sharing tentunya. Kalau misalkan untuk menggurui mungkin saya nggak bisa ya Pak ya, bisa tapi kepada siswa, tapi kalau kepada guru-guru hebat saya juga masih agak sedikit kurang pede. Nah mungkin di sini karena kita agak santai, anggap saja ini sebuah sharing. Nah ini slide saya. Maaf Bu, slide-nya tampil? Ada Bu. Oh ada. Oh slide-nya ada ya Bu ya? Ada ya slide-nya ya Bu ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang saya akan sampaikan itu tentang perspektif.
Nah, mungkin Bapak dan Ibu sudah pernah mendengar kata perspektif. Ada yang berpendapat, oh menurut perspektif saya itu seperti ini, menurut perspektif saya seperti ini. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang perspektif pada sebuah gambar. Nah, pertama-tama kita coba untuk membahas ini terlebih dahulu. Nah, mungkin Bapak dan Ibu pernah mendengar ada satu postingan di media sosial tentang seorang guru yang jago menggambar. Seperti di slide yang saya tampilkan, ada seorang guru yang menggambar di papan tulis dan gambarnya cukup bagus. Nah, terus kita berpendapat, loh, saya nggak bisa menggambar, bakat saya bukan di gambar, bakat saya bukan di seni. Nah, saya mungkin seperti Bu Aas, mungkin di matematika, lebih ke perhitungan dan lain sebagainya. Nah, kalau di sini saya bisa menjawab bahwa semuanya bisa menggambar. Semua guru bisa menggambar. Hanya saja ada guru yang mau mempelajarinya, ada guru juga yang enggak. Nah, di sini saya akan mencoba men-sharing bahwa menggambar itu tidak begitu sulit. Nah, Bapak dan Ibu juga bisa menggambar. Nah, untuk itu saya akan ini akan lanjutkan. Nah, semoga aja nanti kalau misalkan Ibu dan Bapak bisa mengimplementasikannya di kelas, mungkin Ibu dan Bapak bisa lebih viral dari guru ini. Nah, ini kemudian ada semua slide seperti ini, mungkin Ibu dan Bapak sudah familiar dengan gambar-gambar seperti ini. Nah, ada yang menggambar, saat kita menggambar itu siswa-siswa banyak sekali yang berpendapat saat saya menggambar itu kalau misalkan objek yang ada di belakang dan jauh biasanya disimpannya di belakangnya, di atasnya. Jadi satu buku gambar itu saat ada rumah satu di depan. Nah, mau bikin rumah tetangganya itu biasanya disimpannya di belakangnya, di atasnya. Nah, itu salah. Sebenarnya objek yang jauh itu bukan di atas. Nah, kemudian, mungkin Bapak dan Ibu juga pernah menggambar seperti ini. Nah, termasuk saya sendiri, saya pernah menggambar seperti ini. Nah, ini adalah gambar legend atau legendaris sekali. Ini gambar yang sangat legendaris. Nah, di mana ada dua gunung, ada matahari, ada awan, ada gambar. Nah, di sini ada rumah. Nah, kemudian bikin jalan. Nah, sebenarnya saat kita kecil kita udah tahu tentang perspektif. Nah, cuman salahnya itu kita memilih objek yang dekat sama kita itu biasanya disimpan di bawah, objek yang jauh dari kita disimpannya di atas kertas. Nah, itu bukan seperti itu aslinya. Tapi kita udah mempelajari tentang perspektif. Ini contohnya ini sebuah jalan di sini. Jalan yang dibuat lebar yang dekat sama kita. Nah, yang jauh dibuat lebih kecil. Nah, itu kita udah tahu tentang perspektif seperti itu. Nah, kemudian, mungkin ini berhubungan dengan matematika ya, Bu Aas ya. Nah, Iya. oke, ini berhubungan sama matematika. Mungkin kalau misalkan kita kita sangat familiar dengan bentuk kubus yang seperti ini. Nah, sesungguhnya kalau misalkan kita teliti, ini adalah bentuk kubus yang salah. Nah, ini salah dong ya. kalau misalkan untuk pelajaran mungkin masih bisa dipakai ya Bu ya. Tapi kalau misalkan di dunia nyata ini sebenarnya kubus tidak seperti ini. Bentuk kubus tidak seperti ini. Tapi di matematika dari zaman saya TK, mungkin zaman saya SD sampai sekarang bentuk kubus seperti ini kalau diterangkan sama guru matematika. Nah, iya. Nah, kalau misalkan dari perspektif atau misalkan ini perspektif ini sering dipakai di dunia arsitektur itu bukan seperti ini, tapi yang aslinya itu seperti ini. Nah, kubus yang asli itu bentuknya memang sama seperti yang awal, yang tadi yang sudah dibuat, tapi bagian belakang itu tidak sama sisinya. Ini bisa kelihatan contoh di sini, ini
sebelah kanan dan sebelah kiri kubus itu memiliki lebar yang berbeda. Nah, ini yang aslinya itu kurang lebih seperti ini. Begitupun kalau kubusnya menghadap ke depan, ini seperti gambar yang di tengah, kubusnya berada di sebelah kiri. Nah, ini bentuk-bentuknya berbeda. Nah, bukan yang sebelumnya yang pernah dibuat itu, seakan-akan kiri sama kanan lebarnya sama. Nah, kalau ini sebenarnya beda. Nah, kita sekarang bahas tentang perspektif. Apa itu perspektif? Perspektif adalah sudut pandang. Jadi bagaimana kita melihat sesuatu itu berdasarkan sudut pandang. Nah, contohnya mungkin seperti ini. Mungkin ibu bapak yang dari Sumedang mungkin tahu sama angkot ini. Nah, contohnya seperti ini. Jadi objek seperti angkot yang paling depan ini, objek yang dekat dengan kita akan terlihat lebih besar dibanding angkot-angkot yang ada di belakangnya. Semakin jauh angkot yang sedang diparkir, maka bentuk angkot akan semakin kecil. Begitupun di kehidupan sehari-hari, kalau misalkan kita lihat, kita sedang menunggu kendaraan, saat kita melihat, oh itu bus damrinya udah ada, tapi seakan kecil sekali gambarnya. Tapi setelah bus damrinya ternyata menghampiri, ya bisa kita naikin gitu. Padahal awalnya itu kelihatan kecil. Nah, itu adalah pandangan perspektif. Nah, perspektif umumnya dibagi menjadi 3. Pertama, 1 titik hilang, 2 titik hilang, dan 3 titik hilang. Nah, apa itu 1 titik hilang? Nah, 1 titik hilang adalah sudut pandang yang menunjukkan objek yang jauh terlihat lebih kecil dibanding objek yang dekat. Ini contohnya, ini salah satu contoh yang pernah saya lakukan di kelas. Kita menggambar 1 titik hilang kurang lebih seperti ini. Nah, dengan ini adalah kuncinya, garis titik hilang itu mempunyai garis yang vertikal, horizontal, dan garis titik hilang. Itu seperti apa maksudnya? Nah, kurang lebih seperti ini Ibu Bapak. Nah, di sini dari gambarnya itu memiliki garis vertikal, memiliki garis horizontal, dan memiliki garis titik hilang. Ini garis titik hilang. Jadi objeknya, nah, ini titik hilang, ini yang disebut titik hilang. Jadi objeknya itu seakan-akan ditarik garis menuju 1 titik. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini seperti meja-meja yang dibuat, itu semuanya menunjukkan ke titik yang sama. Ini adalah titik hilang. Ini garis horizontal, ini garis vertikalnya. Nah, kemudian ada 2 titik hilang. Nah, 2 titik hilang ini sudut pandangnya menekankan pada sudut gambar atau titik hilang seakan berada di 2 sisi kiri dan sisi kanan. Pertama, garis titik hilang hanya ada garis vertikal. Kemudian yang kedua, garis titik hilang. Kalau misalkan yang 1 titik hilang itu memiliki garis horizontal, sedangkan kalau garis 2 titik hilang itu memiliki hanya vertikal dan titik hilang. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Ini garis vertikal. Nah, ini garis vertikal, semua garis itu seakan-akan lurus ke atas. Nah, kemudian garis titik hilang. Jadi garis-garisnya dibawa dari titik yang sama. Dari titik yang sama, kemudian hanya ada garis vertikal. Kalau misalkan Bapak dan Ibu memperhatikan, di sini tidak ada garis horizontal. Sebenarnya ada antara 1 titik dan titik selanjutnya itu ada 1 titik. Nah, 1 garis horizontal, tapi itu tidak begitu berpengaruh. Dan sisanya itu biasanya hanya garis titik hilang. Semuanya nih terlihat, ini semuanya menyamping menuju titik hilang. Kemudian ada garis vertikalnya. Ini salah satu contoh yang pernah kita buat di kelas. Kemudian, 3 titik hilang. Sudut pandang terlihat berada di bawah maupun di atas. Nah, ini kuncinya, garis titik hilang hanya ada garis titik hilang saja. Tidak ada garis vertikal dan garis horizontal. Oke, contohnya seperti ini. Nah, ini titik hilangnya berada di bawah.
itu menjadi ada 3, karena 3 titik hilang menjadi ada 1, 2, dan 3. Ada. Nah, contoh lain di bawah, 1, 2, dan 3. Nah, semua garis itu menuju pada titik yang sama. 1, 2, 3. Garis di bagian atas juga sama, menuju ke titik hilang. Kalau misalkan Bapak dan Ibu memperhatikan, di sini tidak ada garis vertikal maupun garis horizontal. Semuanya menuju garis titik hilang. Oke. Nah, sebelumnya saya akan contohkan. Siapa tahu Ibu dan Bapak bisa coba buat latihan di rumah, coba menggambar, insya Allah bisa. Nah, ini mungkin sama saya dicontohkan bagaimana sih menggambar titik hilang. Nah, kebetulan saya asalnya ingin menerangkan itu menggunakan whiteboard, tapi kebetulan whiteboardnya nggak ada, sekaligus bingung juga ini kalau misalkan kameranya juga susah, nggak bisa dibalik. Jadi saya contohkan ini menggambarnya di Illustrator, ini menggunakan aplikasi. Nah, ini anggap saja garis-garis yang saya buat itu adalah garis atau garis yang Ibu dan Bapak gambar. Nah, kurang lebih seperti ini. Pertama, itu kita menentukan di mana dulu titik hilangnya. Contohnya seperti ini. Titik hilangnya, menentukan di mana titik hilangnya. Nah, contohnya seperti ini. Oke, kita buat titik hilangnya dimanapun Bapak dan Ibu mau, di mana titik hilangnya mau di tengah, mau di kiri, dan di kanan. Anggap aja ini adalah patokan untuk titik hilang. Nah, kemudian kita coba, langkah pertama kita coba membuat sebuah tembok. Nah, membuat sebuah tembok, di mana temboknya itu bentuknya persegi, agak sedikit persegi panjang. Nah, ini setelah kita buat seperti ini, titik hilang berada di tengah, kita membuat garis-garis bantu. Contohnya seperti ini. Kita coba menarik garis ke sudut-sudutnya. Nah, menarik garis ke setiap sudutnya. Dari garis titik hilang yang saya tandai dengan X. Nah, kita tarik garis titik hilangnya. Nah, ke setiap sudut. Oke, kita tarik ke setiap sudut gambarnya. Nah, kemudian kita tarik juga atas bawah, semua kita tarik. Nah, anggap aja ini yang saya buat ini itu menggunakan spidol. Kalau misalkan Bapak dan Ibu mau mencoba di papan tulis. Kalau misalkan mau mencoba di kertas, anggap saja bahwa garis-garis yang saya buat ini adalah garis menggunakan pensil. Nah, sudah seperti ini, nah Bapak dan Ibu bisa mencoba buat menghapus beberapa bagian. Contohnya seperti ini, bagian sebelah sini kita hapus. Nah, kita tarik, bukan kita tarik, mungkin kalau misalkan sama pensil kita hapus. Nah, bagian sebelah sini juga kita hapus. Ini hanya dijadikan patokannya saja. Nah, bagian sebelah sini juga kita hapus. Nah, sebelah sini juga kita hapus. Oke, nah jadilah sebuah ruangan. Kalau misalkan Ibu dan Bapak itu mau melihat, ini anggap saja ini adalah sebuah ruangan yang sudah kita buat. Ini adalah sebuah ruangan dimanapun, mau di kamar, di ruang tamu, dan lain sebagainya. Anggap saja ini sebuah ruangan. Ruangannya seperti apa? Saya tidak mengerti ini kenapa dibilang ruangan. Nah, anggap saja ini adalah tembok sebelah kiri, ini tembok sebelah kanan, ini lantai, dan ini adalah atap. Oke, ini atap, ini lantai, ini tembok kanan, ini tembok kiri. Dan ini tembok yang ujung. Semakin kita membuat kotaknya semakin kecil, maka ruangannya akan semakin luas, mau semakin panjang. Nah, kita coba buat ruangannya cuma seperti ini. Nah, kemudian
Anggap saja, Bu, kalau misalkan anggap aja ini sebuah kamar. Nah, kira-kira di kamar ada apa aja? Nah, saya pengen di kamar itu ada sebuah meja, meja buat TV, misalkan. Kita membuat kotak terlebih dahulu. Nah, kotak di sini itu berfungsi sebagai kalau misalkan Bapak dan Ibu ingin seberapa lebar mejanya. Nah, setelah kita membuat kotak seperti ini, kita buat seperti awal. Jadi, semua ujung, semua sudut kita tarik ke titik hilang. Semua sudutnya kita tarik ke titik hilang. Nah, semua sudutnya kita tarik ke titik hilang. Setiap sudutnya kita tarik. Nah, ini sebuah kotaknya. Nah, kemudian ini udah mulai terlihat sebuah lemarinya, lemari TV-nya sudah mulai terlihat. Nah, terus ini kan tidak berujung, kita coba buat bikin ujungnya. Saya ujungnya mau sampai sebelah mana? Nah, kita coba buat ujungnya mungkin sampai sini. Si mejanya sampai sini aja. Nah, kemudian sama, kita ini membuatnya satu titik hilang ya Ibu Bapak. Jadi ada garis horizontal, garis vertikal, dan garis titik hilang. Nah, kemudian seperti ini. Jadi sudah mulai kelihatan bentuk baloknya. Sebuah lemarinya mulai terlihat sebenarnya. Nah, kita coba lagi. Oke, kita coba lagi. Dibuat lebih. Nah, sekarang ini si mejanya itu masih belum kelihatan. Nah, kita coba sekarang hapus lagi beberapa bagian. Nah, contohnya seperti ini. Kita hapus. Yang tadi adalah sebagai patokan pembuatan garis. Nah, sekarang sebelah sini juga kita coba buat hapus. Nah, sebelah sini juga coba kita hapus. Nah, jadilah sebuah meja. Ini meja biasanya buat rak TV gitu ya, bisa mungkin ya. Nah, jadi sebuah meja di sebuah ruangan. Jadilah sebuah meja di sebuah ruangan. Nah, kemudian saya pengen lagi, misalkan saya pengen lagi di atas mejanya pengen ada TV-nya. Nah, objek awalnya silahkan ditentukan selebar apa yang mau dibuat, seperti misalkan membuat TV-nya LED atau LCD. Nah, karena tipis, mungkin kita membuat kotaknya jadi dibuat lebih tipis. Nah, kemudian seperti biasa, si ujung-ujungnya, ujung sudut-sudutnya itu ditarik ke titik hilang. Nah, kurang lebih seperti ini. Kita tarik juga ke titik hilang setiap sudutnya. Oke, kita tarik ke titik hilang sama. Nah, kemudian lebarnya seperti lebar segimana? Contohnya misalkan lebarnya cuma segini. Nah, sudah selesai. Baru seperti biasa, kita hapus bagian-bagian yang tidak diperlukan. Contohnya seperti ini, kita hapus bagian-bagian yang tidak diperlukan. Nah, oke. Nah, garis ini karena udah patokannya, nah, kita hapus bagian yang tidak diperlukan. Nah, ini juga sama, karena tidak begitu diperlukan, jadi kita hapus. Nah, ini juga sama, karena tidak diperlukan, kita hapus. Nah, kurang lebih seperti ini. Anggap aja ini sebuah meja, ini sebuah TV. Nah, biar lebih meyakinkan, mungkin kita tambah di sini untuk pembuatan laci atau misalkan lemari untuk membuka pintu. Mungkin kita bisa coba ini seakan-akan sebuah lemari. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, mungkin nanti bisa Ibu dan Bapak bisa coba membuatnya di rumah. Nah, ini misalkan buat gagang pintunya. Ini sebenarnya untuk tempat untuk
pegangan pintu juga sebenarnya harus diperhitungkan. Tapi karena terlalu kecil mungkin nanti agak ribet. Nah, ini bagusnya sih. Nah, kita buat aja menggunakan ini. Kita buat aja bulat ya, Bu ya. Kita buat bulat saja. Nah, kita buat lebih bulat saja biar lebih gampang. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi ada sebuah meja, ada sebuah TV. Nah, ini kurang lebih seperti ini. Kalau misalkan kita mungkin pernah menggambar ubin atau misalkan keramik, itu rata-rata pada menggambarnya seperti ini. Garis-garis semuanya. Garis-garis. Nah, rata-rata yang membuat menggambar keramik ubin itu biasanya garis-garis seperti ini ya. Mungkin familiar mungkin dengan garis-garis seperti ini. Nah, garis-garis seperti ini. Nah, ini sebenarnya salah. Karena apa? Garis-garisnya itu seakan-akan kotak. Kotaknya menghadap ke kita, bukan menghadap ke atas. Nah, ini sebenarnya salah. Nah, terus bagaimana membuat ubinnya? Nah, kita seperti biasa tarik dari titik hilang. Kita membuat ubinnya itu dari titik hilang. Nah, mau selebar apa? Nah, kemudian kita tarik juga semua garis itu dari titik hilang. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, semua patokan yang Ibu dan Bapak gambar itu berdasarkan titik yang awal Ibu dan Bapak tentukan. Nah, kurang lebih seperti ini. Semua garis dari titik hilang. Nah, pada akhirnya Ibu dan Bapak bisa hapus. Nah, garis bantunya hapus saja. Kalau misalkan memang sudah tidak diperlukan. Nah, ini mungkin kalau misalkan Ibu dan Bapak menggunakan pensil, ini hapus aja bagian sebelah sini. Nah, kita coba. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, nah ini ubin yang kita miliki. Jadi ubin yang berada di depan, yang dekat dengan kita itu seakan-akan lebih lebar dibanding ubin yang terlihat di kejauhan. Nah, Bu, kalau ini sebuah ruangan, saya ingin membuat ini pintu. Pintunya gimana? Kalau misalkan ada pertanyaan seperti itu. Nah, pintunya seperti sebelumnya, kita buat dari titik hilang. Nah, kita buat dari titik hilang. Oke, nah setelah seperti ini kita buat dari titik hilang, kita buat juga lebar pintunya mau selebar apa. Nah, contohnya seperti ini. Ini bisa dijadikan sebuah pintu. Nah, contoh. Nah, kemudian ada kita mempunyai kedalaman. Oke. Nah, kayak kurang lebih seperti ini. Oke. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini untuk pintunya. Nanti seperti biasa kita hapus bagian yang tidak diperlukan. Oke. Mungkin kurang lebih seperti ini. Ini anggap ini sebuah pintu. Kalau kurang mirip, mohon maaf. Nah, kan seperti ini. Anggap saja ini sebuah pintu. Di sini mungkin bisa lebih dikasih objek seperti ini mungkin sebagai gagang pintunya. Nah, ini sebenarnya ujung sebelah sini juga ini sebenarnya harusnya miring menuju titik hilang sama, tapi nanti takutnya malah lama. Mungkin takut jadi lama, Bu.
Bu Aas, Iya, mungkin baik. ini beberapa contohnya. Kebetulan tadi saya melihat ada Pak Wawan mengajukan Ya, sebentar ya Pak Wawan. eh, Sebentar. boleh silakan. Boleh. Iya, kebetulan saya juga sudah Aduh, 30 menit. padahal ini disempurnakan dulu ya. Oke. Karena waktunya terbatas. Iya. Iya. Mungkin para partisipan juga berikut juga instruktur juga mungkin nikmati karena kalau gambar perspektif ini saya lihat berarti ini gambar jadi seolah-olah sebenarnya gitu ya. Iya, betul. Kalau kita kan mengenal dimensi, ada dimensi 2, ada dimensi 3. Iya. Dua dimensi, ada 3 dimensi. Iya, betul. Ini termasuknya berarti 3 dimensi atau lebih dari itu? Kalau misalkan dari karyanya, ini karya 2 dimensi karena dibuatnya itu menggunakan objek yang flat. Jadi kayak misalkan dari kertas itu kan 2 dimensi ya Bu As ya. Cuman hanya saja efek yang ditimbulkan ini menjadi 3 dimensi. Nah, karyanya tetap 2 dimensi tapi efek yang ditimbulkannya menjadi 3 dimensi. Nah. Ya, ternyata saya menggambar kubus itu salah. Iya, nggak apa-apa, Bas. Baik, ini sudah 35 menit pertama ya, nggak kerasa. Luar biasa. Sekarang mungkin akan masuk ke sesi pertanyaan. Wah, sangat iya, boleh. Katanya materinya. Siapa ya yang sudah terlihatkah acungan tangannya? Tadi kebetulan saya melihat ada Pak Wawan buat iya, Pak di Wawan, chat. Anda silakan mau bertanya Pak Wawan. Mungkin Ibu host ya, mungkin yang mematikan itu. Oke, Pak Wawan katanya saya belum lihat jika belum dikasih warna. Apa gimana? Silakan Pak Wawan. Ya, silakan, itu udah di on ya, udah di on kan. Gimana Pak Wawan? Halo? Bisa terdengar Bu Moni? Ini kalau misalkan dikasih warna, dikasih warna katanya gimana? Akan mungkin terlihat seperti apa dan ada teknik lain mungkinnya kalau mungkin seperti itu pertanyaannya. Oh iya. Jelas Bu Moni? Mungkin maksudnya Pak Wawan kalau misalkan diberi warna nanti efeknya seperti apa? Mungkin seperti itu ya Pak Wawan ya. Nah, gimana Bu Ase? Kurang jelas ya. Ini Pak Wawan boleh suaranya mungkin lebih keras lagi? Oke. Katanya dilanjutkan gambarnya. Iya, sambil. Bisa dikasih gambar. Oh, sambil dilanjutkan ya, Bu. Oh, mungkin. Nanti pendapat dengan saya. Ini kayaknya akan lebih hidup lagi kalau gambarnya diwarnain gitu ya. Iya. Mungkin gini, Bu. Kalau misalkan pembuatan ini itu sebenarnya itu diperbolehkan pembuatan menggunakan warna itu bisa. Nah, tapi kalau misalkan ingin 3 dimensi itu sebenarnya bagusnya menggunakan pewarnaan yang seperti kalau misalkan menggunakan pensil itu ada bagian-bagian yang harus warnanya lebih kepekat, ada bagian-bagian warna yang harus dibikin agak pudar. Nah, kebetulan kan di sini saya menggunakan Adobe Illustrator ya Pak ya. Kalau misalkan menggunakan pewarnaan ini ada kemungkinan nanti malah jadi ngeblok warnanya. Nah, bisa sih diwarna, contohnya mungkin seperti ini. Bisa sih sebenarnya diwarna, tapi nanti jadi kurang menarik, bahkan bisa agak lebih lama lagi. Nah, tadi Bu Neni juga bilang dilanjutkan. Bisa ini kita lanjutkan lagi mungkin ya sambil melanjutkan. Iya. Nah, ini akan lebih gampang lagi kalau misalkan menggunakan pewarnaannya itu manual. Nah, ini rata-rata memang biasanya itu secara manual dibuatnya. Jadi bisa menggunakan pensil warna, bisa menggunakan krayon dan lain sebagainya.
Nah, karena saya keterbatasan papan tulis dan kertasnya, saya bingung kalau misalkan menggambar di kertas, itu kameranya bagaimana. Saya agak kebingungan. Nah, ini contoh lagi. Sekali lagi, jadi kalau untuk mewarnai lebih enaknya ini lagi dengan manual ya. Iya, sebenarnya lebih enak. Dengan pensil warna biasa mungkin teman. Iya, bisa. Nah, sebenarnya krayon bisa nggak krayon? Kalau krayon itu agak sedikit kesulitan ya, karena dari krayon itu mempunyai ujung yang tidak begitu lancip. Di sini kan, iya. Nah, di sini kan kita menggunakannya bentuk-bentuk yang seakan-akan sangat menyudut. Nah, kalau misalkan menggunakan krayon itu biasanya lebih kesulitan. Nah, kebayang ya kalau pakai krayon yang ngeblek-blek gitu. mohon dari nama Bu. Nah, mungkin kita lanjut lagi, sambil lanjut bisi bilih aya partarosan deui mangga. Mangga. Bapak Ibu, mangga silahkan yang mau bertanya tentang gambar perspektif ini. Saya yakin ini kalau diteruskan, wah luar biasa ya, jadi seolah saya juga ini melihat ini, coba saya melihat ini tuh kusen ke dalam atau pintunya kan iya ini mungkin iya ini kayak kusennya gitu ya. Iya, mungkin ini lebih ke kusennya sih Bu ya. Kalau misalkan mau Bu, saya pengennya misalkan itu berarti perspektif saya adalah ini adalah kusennya dan ini gagangannya. Iya, betul. Nah, kalau misalkan Ibu dan Bapak, Bu, gimana kalau misalkan si kusennya ini gak usah ada kusen, tapi saya ingin pintunya itu seakan-akan terbuka. Nah, ini bisa kita hapus aja si gagang pintunya. Kemudian ini ada objek di sebelah sini, kita buat garis yang horizontal. Kita buat garis horizontal. Nah, di sini juga sama, kita buat garis horizontal. Oke. Garis ini kita hapus. Nah, kita tarik garis lagi. Ke garis titik hilang. Nah, kurang lebih nanti jadi seperti ini. Mungkin kelihatan efeknya, Bu As. Iya, coba saya lihat lagi. Nah, ini seakan-akan, oke, bentar. Seakan-akan pintunya terbuka, betul? Iya, betul. Seakan-akan pintunya terbuka. Jadi ini anggap saja, nah, ini adalah temboknya. Anggap saja ini temboknya. Ini ketebalan tembok. Ini adalah ketebalan temboknya. Bisa seperti itu. Nah, ini untuk masuk ke ruangan lain misalkan. Ini ketebalan untuk tembok. Nah, mungkin seperti ini. Ini mungkin di sini bisa ada ruangan lain gitu kan. Bisa untuk keluar. Nah, ini contoh lain, saya membuat sebuah sebuah tempat tidur mungkin ya. Tidur ya. Nah, mungkin kurang lebih seperti ini. Nah, kita tarik lagi. Ini mungkin bisa dipraktekkan kalau misalkan Bapak dan Ibu mempunyai tugas putra-putrinya untuk menggambar, bisa coba dipraktekkan, siapa tahu mendapat nilai yang bagus dari gurunya. Anaknya mungkin ya yang dibantu, bukan ibunya. Oh iya, anaknya dibantu untuk menggambar ya, ikut menggambar. Apalagi sekarang lagi pembelajaran online ya di rumah, jadi orang tua di situ memang disarankan untuk membantu ya. Betul. Nah, ini baik, ada pertanyaan lagi untuk materi ini, silahkan. Barangkali ada yang mau bertanya, silahkan. Kalau enggak, saya mau nanya juga, Bu Mona. Boleh, mangga. Ibu sambil berjalan ya. Kita coba. Mangga. Ya, siapa ada yang bertanya. Iya. Baik, begini. Tadi yang pertama, ketika menggambarkan keramik ya, tadi yang pertama tuh yang salah. Iya. Saya melihat bahwa kalau
kalau mikrofon Bu Moninya itu di off kan, saya melihat bahwa itu seolah-olah seperti ada ruangan ke bawah gitu kayak di Iya. bawah. Oh begitu ya. Jadi ya itu tadi perspektif setiap orang berbeda. Hanya saja mungkin gambar lah yang membuat mengacu kepada satu objek tertentu gitu ya. Iya Sehingga betul. perspektifnya menjadi mungkin nggak sama persis tapi menjadi ada kesamaan mungkin seperti itu ya. Iya betul. Kemudian yang kedua, saya juga bertanya, apakah teknik mewarnainya juga ada perbedaan? Misalnya, ketika jarak yang di depan, objek yang di depan lebih dekat dengan kita, itu misalkan lebih tebal, semakin ke belakang semakin tipis, atau kebalikannya, atau seperti apa? Nah, kalau misalkan untuk pewarnaan itu bagian depan itu biasanya warnanya lebih terang. Jadi diwarnain. Jadi objek-objek yang terlihat di depan di sebelah sini, mungkin sebelah sini. Nah, kalau pewarnaan itu bagian paling depan nih seperti ini, kotak di sebelah sini akan terlihat warnanya lebih terang dibanding kotak yang sebelah sini yang lebih jauh dari kita. Jadi semakin jauh antara di sebelah sini sampai sebelah sini itu warnanya akan semakin gelap, Bu. Jadi dari sini ke sini akan semakin gelap. Nah, untuk pewarnaan seperti itu. Jadi kalau misalkan ini tembok, nah tembok sebelah sini warna hijau, hijaunya agak kemudaan. Nah, ke sini semakin lama hijaunya semakin gelap. Nah, kurang lebih seperti itu. Ibu Lia, mohon maaf sekali, saya post dulu sebentar. Ini sepertinya baterainya mau habis. Ya, baik. Iya, sambil menunggu pertanyaan mungkin ya Bu Lia ya. Saya tinggal sebentar dulu ini. Baterainya mau habis. Ya, Ibu Bapak, ini luar biasa ya. Kalau saya sendiri ini baru tahu nih tekniknya seperti ini gitu ya. Namanya teknik gambar perspektif. Saya juga menggambarkan flyer juga mencari tahu dulu apa sih gambar perspektif. Ternyata di situ gambar-gambarnya yang luar biasa. Namun memang di internet itu banyak yang lebih ke warnanya nggak berwarna justru gitu ya. Apakah memang belum diwarna atau memang ciri khasnya gambar perspektif itu lebih hidup? Mungkin nanti kita bisa bertanya kepada Ibu presenter yaitu Ibu Moni. Yang saya lihat itu lebih banyaknya memang tidak berwarna gitu. Iya, gimana Bu? Sementara belum ada pertanyaan, saya menanya lagi. Oh, nggak apa-apa Bu. Soalnya menurut saya ya menarik sih buat saya gitu ya. Jadi ketika saya mencari tahu tentang gambar perspektif, iya, saya lihat itu lebih banyak yang di-upload mungkin ya, yang ada di internet itu lebih banyak yang tidak ada warna justru. Jadi garisan pensil aja. Iya. Garisan pensil tebal tipis mungkin ya, saya lihat ada sketsa maksudnya apa? Garis-garis halus, garis-garis yang lebih tebal, lebih halus. Jadi mungkin itu saja yang banyaknya. Yang malah agak kurang gitu ya. Iya. Ya, mungkin ada ada keistimewaan tertentu ketika memang tanpa warna dan dengan warna gitu. Iya, memang. Atau seperti apa? Iya. Kalau misalkan memang efek yang ditimbulkan memang lebih bagus itu menggunakan pensil. Nah, karena apa? Karena kita kadang-kadang kesulitan gitu saat kita membuat ruangannya sudah bagus, saat kita pewarnaan, kalau misalkan kita pewarnaan menggunakan pensil warna maupun krayon ternyata gagal, itu biasanya memang jadi efek yang ditimbulkan malah jadi berantakan. Nah, jadi memang rata-rata itu menggunakan pensil. Kenapa pensil? Karena pensil lebih mudah buat diaturnya. Jadi pada saat kita mewarnai yang bagian yang gelap itu mungkin bisa dipertebal dengan cara lebih menekan lagi pensilnya. Kalau misalkan pewarnaan yang lebih mudah mungkin pewarnaannya penekanan terhadap pensilnya bisa dikurangin, mungkin lebih seperti itu. Nah, kalau misalkan Bapak dan Ibu perhatikan juga pernah melihat sebuah desain denah rumah, mungkin Bapak dan Ibu pernah lihat desain denah rumah di sebuah perumahan yang akan dibuat. Nah, rata-rata mereka juga tidak menggunakan pewarnaan yang full kalau untuk desainnya saja, karena itu
efek yang ditimbulkan kurang bagus sih ya. Memang terlihat 3 dimensi, iya, oke gitu. Ini juga sebenarnya bisa diblok aja, bisa aja gitu. Cuman kalau misalkan lebih bagus lagi, itu rata-rata jarang menggunakan pewarnaan. Nah, kecuali kalau misalkan memang urgensinya mau untuk perumahan yang memang biar terlihat warna yang akan digunakan itu apa. Dan misalkan Bapak dan Ibu mau menggambar seperti yang desain-desain perumahan, itu sebenarnya sudah ada aplikasinya. Namanya kalau nggak salah yang saya tahu itu ada SketchUp, di mana aplikasi itu digunakan saat Ibu dan Bapak mau membuat sebuah desain ruangan, itu sudah full dari sana dibuatkan. Jadi membuat sebuah ruangan yang kotak, di sana sudah dibuatkan kotaknya seperti apa. Ruangannya sudah, kalau kita tadi manual menggambar garis-garis, kalau di sana udah bisa, Ibu dan Bapak, bentuknya saya mau kotak ruangannya. Itu biasanya suka langsung ada bentuk kotaknya udah disediakan di sana. Nah, biasanya untuk desain-desain perumahan itu biasanya menggunakan itu. Dan ini yang saya gambar ini adalah perspektif dasar Ibu dan Bapak. Nah, kalau untuk perspektif yang pro, kalau misalkan seperti gubernur kita, Bapak Ridwan Kamil mungkin seorang arsitektur, ya. Itu Pak Wawan bertanya di bawah. Oh, saya ini di sini di layarnya kurang kelihatan, Bu. Boleh bisa dibacakan gitu. Bagaimana, Bu? Gambar perseptif itu kan dari dalam ruangan, yang ini kan di dalam ruangannya. Iya. Bagaimana kalau gambarnya di luar ruangan katanya? Oke. Iya, mungkin menggambarnya di luar ruangan bisa, Ibu Bapak. Ini contoh-contohnya mungkin ada di internet ada. Tapi kita kalau misalkan mau di luar ruangan bisa, Bu, Pak. Nah, contohnya misalkan ini saya buatkan ya yang di luar ruangannya. Ini mau 2 titik hilang, 1 titik hilang, 3 titik hilang itu semuanya bisa di luar ruangan. Kita coba buat yang di luar ruangannya. Nah, kita yang di luar ruangan kita coba buat 2 titik hilang mungkin kali ya, Bu ya. Biar lebih variatif gitu. Kita coba buat di luar ruangan ataupun 1 titik hilang juga di luar ruangan bisa. Contohnya kayak gini, Bu. Kalau kita menggambar gunung yang tadi legend ya, Ibu Bapak, yang gambar legend itu, yang gunung itu, kita sebenarnya bisa. Nah, aslinya gitu harusnya. Nah, kita menentukan dulu titik hilangnya di sebelah mana. Contohnya saya di sebelah sini. Contohnya di sebelah sini saja. Nah, kita membuat jalan. Nah, jalan itu sebenarnya yang udah kita buat itu benar sekali. Jadi, itu garisnya itu semakin ujung semakin kecil. Nah, contohnya seperti ini. Ujung semakin kecil. Kontrol lihat. Nah, semakin ke ujung itu semakin kecil. Contohnya mungkin seperti ini. Saya gambarkan. Ini anggap saja ini sebuah jalan. Nah, ini jalannya. Nah, kita buat patokan saat kita membuat, Bu, tiang listrik. Nah, saya mau bikin tiang listrik. Nah, kita membuat patokan terlebih dahulu. Saat kita membuat sebuah tiang, itu kita bikin patokan terlebih dahulu. Nah, contohnya ini tinggi tiangnya. Nah, kemudian kita tarik garis-garisnya. Karena tiang yang dekat sama kita itu lebih besar dibanding tiang yang jauh. Belakangnya. Nah, iya, mungkin daripada tiang yang di belakangnya. Jadi kita contohkan itu seperti ini. Nah, kita contohkan seperti ini. Jadi tiang pertama, kemudian bisa membuat lagi tiang kedua. Mungkin seperti kita kalau lagi naik angkot gitu ya? Iya, mungkin semakin kejauhan tiangnya semakin, ya? iya, pohon. Nah, mungkin pohon mungkin bisa. Nah, ini mau tiang mau pohon boleh lah. Nah, jadi tiang maupun pohon itu terlihatnya akan semakin mengecil. Nah, ini ataupun ini anggap ini sebuah tembok. Nah, jadi semakin jauh
temboknya akan terlihat lebih kecil. Nah, mungkin kalau misalkan tiang kita coba membuat seperti ini. Ataupun ini nanti bisa dijadikan sebuah nah nanti kita terus aja menggambar lagi bagaimana membuat tiangnya. Ini sebagai patokannya saja sesungguhnya. Baik, Bu Moni sambil berjalan itu gambarnya ya nanti tampak seperti apa. Ada Ibu Nenden, silahkan ada yang ditanyakan Ibu Nenden, instruktur kita yang sudah banyak membantu, mangga. Iya, mangga Ibu. Assalamualaikum Bu Moni. Waalaikumsalam Ibu. Ini Bu Moni guru seni rupa. Iya, kebetulan iya Bu. Saya dari seni rupa. Ya, saya lihat pemaparan Bu Moni itu, saya tuh pas lihat judul itu menggambar perspektif, dikirain saya bukan menggambar maksudnya tentang perspektif gitu ya, sudut pandang. Oh iya, iya. Karena tadi saya masuknya telat. Kok gambarnya yang seperti ini, saya jadi ingat waktu SMP ya. Iya. Kebetulan juga sama guru seni rupa saya mengajarkan waktu itu membuat kursi. Iya. Nah, kursi saya nggak tahu kalau itu ternyata satu titik silang ya. Iya. Jadi, seperti yang tadi Bu Moni ajarkan, jadi si gurunya itu menyuruh kita menarik garis dari titik itu, kemudian nanti dibuatkan kursi gitu. Jadi iya. kursinya itu jadi seperti hidup gitu, seperti bukan hidup 3 dimensi iya. gitu, jadi seperti aslinya. Tapi ya itu dulu nggak ngerti gitu, sambil lain kenapa seperti itu. Hidup ya Bu ya, gambar-gambarnya jadi nampak lebih hidup. Iya, kenapa seperti itu? Karena memang kan pelajaran seni rupanya hanya campur-campur ya. Iya, ada seni tari musik gitu ya Bu ya. Ada membatik, ada seni iya. suara. Jadi ketika menggambar saya udah anggap ya udahlah itu tugasnya gugur gitu. Tapi ada kumpulin, tapi saya nggak ngerti apa sih maksudnya si guru tadi gitu kan. Kenapa kita harus capek sampai sekarang ketika saya mau waktu dulu bangun rumah gitu ya sama suami bikin ini di sini nih, pengen ada tempat tidur gitu ya, pengen ada kayak tadi lemari cuman kotak-kotak aja gitu kan, susah banget kata saya. Ini maksudnya ini saya pengen ini saya pintunya kayak tadi persis gitu ya, seperti Bu Moni aja. Pas tadi ngelihat gambar, oh gampang ternyata ya kalau tahu ilmu. Iya betul Ibu. Gitu. Berarti guru saya teh dulu teh bener ngajarin tuh, nggak ngasih tahu itu teh apa tekniknya, kenapa harus begitu, dan tidak continue gitu, jadi terputus. Iya gitu. bener Ibu. Hanya dasarnya kali ya Bu ya. Iya, dasarnya saja gitu. Tapi tadi ketika Bu Moni perlihatkan yang di luar ruangan ya, yang tadi tiga titik silang, itu berarti saya jadi punya kesimpulan, berarti semakin banyak titik yang silang yang dijadikan patokan itu semakin rumit ya. Iya betul. Gitu ya. Karena tadi gambar gedungnya jadi terasa 3 dimensinya terasa banget, padahal itu sebetulnya kertas biasa gitu ya Bu ya. Iya, memang ternyata betul perspektif di sini berdasarkan sudut pandang teh benar ya, padahal pantesan kan suka kalau keramik juga suka ada keramik yang seolah-olah 3 dimensi gitu ya. Iya betul Bu. Ya, oh iya ya, jadi ternyata memang ada ilmunya ya. Maksud saya gini, nggak serta-merta gitu yang masuk jurusan seni itu harus yang memang punya bakat di bidang menggambar gitu ya Bu ya. Iya. Pelajari gitu. Jadi jadi menarik gitu, saya jadi tahu. Jadi sekarang kalau mau gambar-gambar ruangan gitu, oh ya jadi inget
arahan dari Bu Moni harus 1 titik silang. Iya. Iya, Bu. Ini kan kalau misalkan di luar ruangan itu dihitungnya itu dibilangnya 3 titik, bukan di luar ruangan ya, Bu, ya. Kalau yang gedung-gedung yang tadi yang contoh, itu disebutnya 3 titik hilang. Nah, contohnya, iya, Oh, 3 bukan titik. 3 titik hilang, 3 titik hilang. Oh. Iya, kalau yang di luar ruangan yang tadi yang gedung-gedung bertingkat ya, Bu, ya. Nah, itu namanya 3 titik hilang karena titik hilangnya ada 3. Nih, saya contohkan kembali ya, Bu, ya. Sambil berjalan saya contohkan kembali. Ini contohnya, ini contoh 3 titik hilang untuk sebuah gedung. Nah, contohnya itu kurang lebih seperti ini. Oke. 3 titik hilang ini ya. Iya, ini untuk 3 titik hilangnya. Ini semua Titik hilang. hilang. Iya. Nah, ini contohnya, ini garis-garisnya. Jadi semua garis itu sudut-sudutnya ditarik ke titik hilangnya, Bu. Nah, contohnya ini. Saya ambil dari semuanya, kita coba. Itu Ini. boleh dari arah manapun sesuka yang membuat gitu? Iya, ini Atau emang harus dari, misalkan nih dari sudut satu ke sudut yang lain, titik satu ke titik yang lain, harus sudutnya itu harus berapa gitu? nah, Jadi nyambung hitungan ini ya? iya, sebenarnya kalau misalkan arsitektur ya, Bu, ya, kalau misalkan arsitek itu biasanya ada hitung-hitungannya. Nah, kebetulan kan saya di sini inginnya yang simpel ya, Bu, ya. Ini sebenarnya ada hitungannya seperti kayak perbandingan antara satu objek dengan objek lain. Misalkan ini yang kita buat adalah gedung. Ini kita buatnya gedungnya itu ukurannya dari yang kita buat hanya 5 cm ke 5 cm misalkan. Nah, di objek aslinya itu seakan-akan jadi 5 meter ke 5 meter. Itu hitungannya berbeda. Nah, contohnya kurang lebih seperti ini. Kita ambil. Nah, ini. Contohnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini semua garis. Itu kita hapus objek-objek yang. Nah, contohnya seperti ini. Ini semuanya dari titik hilang. Kita ambil dari sini ke sudutnya. Iya. Sini saja. Oke. Nah, ini untuk pembuatan gedungnya. Nah, ini untuk pembuatan gedungnya. Mungkin Ibu dan Bapak udah tahu bentuk gedungnya, ini kotaknya. Nah, jadi kita seakan-akan melihat dari bagian atas, melihat ke bagian bawah. Jadi, objek yang di bawah itu akan terlihat seperti mengecil. Karena kita seakan-akan melihatnya dari bagian atas. Nah, misalkan kita lebih jelas lagi, misalkan kita tambahin lagi beberapa garisnya. Oke, baik Bu Moni, luar biasa menarik. Oh iya, waktunya udah habis ya. Saya malu. Bagus ininya jadi tertarik ya, jadi waktunya terbatas mungkin ya. Iya, betul. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan. Luar biasa. Mungkin perlu banyak latihan mungkin ya. Iya. Menggambar lebih lebih halus, mungkin ya, lebih halus lagi gitu ya. Ini jelas menggunakan penggaris. Iya. Kemudian mungkin pensilnya Gimana, Bu? Pensilnya juga harus khusus mungkin ya? Enggak, Bu. Kalau misalkan untuk pensil, itu pensil apapun juga bisa buat. Bisa ya. Wah, luar biasa. Ini belum jadi, tapi nampak sudah terlihat ini ya gedung tinggi gitu ya. Iya. Iya, betul. Maaf, ada suara anak kecil. Iya, mungkin biar ini waktu juga ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Iya, mungkin waktunya udah habis ya. Habis ya? Iya. Iya. Ini waktunya sudah habis semua nih. Oh iya, Bu.
Ya, baik, akan saya simpulkan atau kita sudah bisa menyimpulkan masing-masing. Jadi Mangga, mangga. intinya gambar perspektif ini adalah yang pertama mungkin ada 3 ya, yaitu 1 titik hilang, kemudian 2 titik hilang, dan 3 titik hilang. Iya. Yang pada kesimpulannya bahwa semakin jauh dari kita, maka objek gambar akan semakin Mengecil. kecil. Iya, betul. Nah, mungkin itu intinya saja. Iya, iya. Iya, betul, betul, betul. Harus banyak latihan dan lain-lain. Iya, iya, betul. Baik, Ya, mungkin ada yang disampaikan oleh Bu Meni iya, atau apa gitu mengenai gambar perspektif ini? iya, betul. Mungkin dari saya mungkin ada agak sedikit Ini ada Kak Iman ya? oh iya, Silakan Kak Iman, Ibu host, tolong dibantu. Boleh, ini 1 menit, ini udah lewat 1 menit. Boleh nggak ya? Minta mohon izin dulu sama Ibu instruktur, boleh? Ini Kak Iman nih, 1 lagi, boleh? Oh, nggak apa-apa, terima kasih. iya, mangga Pak Iman. Halo, iya Silakan, Bapak. Pak Iman. Halo, Pak Iman. Pak Iman ada, halo Pak Iman. Oh, mungkin tidak jadi gitu. Oh, Ibu Nenden silakan. Bu Nenen, Bu host, tolong dibantu. Ya, sudah aja. Mungkin Oh iya. Oh iya, iya. Silakan Bu Moni, ada kata-kata yang terakhir. Iya. Maksudnya Iya. kesimpulannya saya sudah ya. Mungkin ada tips mungkin dari Bu Moni. Mungkin dari saya mungkin sedikit pesannya bahwa sesungguhnya menggambar itu sebenarnya itu boleh kemampuan menggambar itu dimiliki oleh semua orang. Bukan berarti seseorang yang tidak suka menggambar tidak bisa menggambar. Nah, sebenarnya semua orang bisa. Dan menurut tantangan zaman yang saat ini, itu banyak sekali yang dipelajari itu tentang teknologi. Nah, kita apa salahnya kalau misalkan kita masih mengedepankan unsur manual untuk mewujudkan kreativitas, untuk menyalurkan kreativitas kita, imajinasi kita, itu menggunakan di bidang seni maksudnya. Jadi bukan hanya di dunia teknologi informasi, tapi kita pertahankan juga di bidang seninya. Nah, saya yakin bahwa guru-guru hebat di sini bisa menggambar. Ini salah satu contoh gambar dasarnya. Insya Allah kalau misalkan Ibu dan Bapak bisa mau mencoba, mungkin gambarnya bisa lebih bagus dari saya. Nah, terima kasih untuk perhatiannya, terima kasih untuk antusiasnya. Saya sangat merasa bahagia sekali hari ini. Semoga pembelajaran dari saya itu bermanfaat ya Ibu Bapak. Bagaimana Bu As? Halo Bu As. Ya, semoga sharing yang saya sampaikan itu bermanfaat buat Ibu dan Bapak. Terima kasih banyak buat instruktur-instruktur cantik kita, Bu Nenden, Bu Ayu, hatur nuhun. Buat Ibu dan Bapak partisipan yang sudah ikut bergabung juga, hatur nuhun. Nah, mungkin saya kembalikan lagi kepada Bu As. Bu As. Halo Bu As. Mungkin agak sedikit gangguan Bu Lia, mungkin bisa di-handle dulu sama Bu Lia ya. Halo? Halo? Halo, Assalamualaikum. Absennya diisi dulu. Di sana ada absen, 2 absen ya. Absen yang kemarin yang sempat tidak bisa masuk, jadi kita bikinkan hari ini. Dan untuk absen yang hari ini, jadi ada 2 absen. Mangga silakan diisi saja dua-duanya.
Mungkin itu saja ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Instruktur yang sudah bisa hadir pada hari ini dan juga Bapak dan Ibu semuanya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.